ada di Google itu G Borlak, itu tahu semua. Jadi penjelasan saya bisa panjang. Kemudian di TikTok G Borlak juga ada. Di Instagram Mahakarya Budi Ambal juga ada. Semakin tahu banyak di situ. Saya sudah berkeluarga, anak saya 4, 1 meninggal, alhamdulillah. Dapat 3 perempuan. Istri saya ada, ini dulu sini. Istri saya ini orang Solo. Saya ketemunya saat saya tugas di Kartosuro, Pak. Kalau orang di sini ke Solo harus lewat ke saya. Kecuali dia naik kereta api, baru lewat belakang. Kalau lewat jalan raya ini pasti ketemu depan rumah saya. Saya sudah menikah 32 tahun lalu, mau masuk 32 tahun. Direktur saya ini belakangnya saya, nanti gini. Jadi saya dulu dinasnya di Kopassus Kartosuro. Saya orang Ambon. Saya dipilih masuk komando pasukan khusus, dinasnya di Kartosuro. Saya dapat cewek Jawa, saya bawa ke Jakarta. Dan kami berumah tangga pindah ke Jakarta sudah sangat lama. Jadi kalau belai dada ini ada 2, merah dan putih. Jadi tidak ada lagi orang bisa wakaf nyawanya dia untuk bangsa ini, hanya kami. Jadi tidak ada ngumpul harta Bapak Ibu. Ngumpul adalah kesetiaan, kasih sayang, tanggung jawab, loyalitas. Itu buat bangsa, buat negara kita ini. Saya bergabung di grup ini. Saya datangi ke rumah saya. Kebetulan saya kemudian pengalia Pak Prabowo. Saya mau berbagi kita. Jadi tidak sombong-sombong banget. Tapi mohon maaf dengan hormat saya kata tahu saya tidak pernah menjual nama dia. Semakin saya dekat, semakin saya takut jual nama dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Pertanyaannya kenapa saya mau jual? Ya Bapak Ibu tahu demikian. Bapak ini perkara depan kok kenapa digolok? Kenapa? Selama kita punya tahu, pedang saya di depan senjata api Pak. Kok itu golok? Ya golok. Karena Bapak Ibu tahu, kalau peradaban kita bangsa ini merdeka bangsa ini merah ini dulu merebut penjajah di kota itu dengan golok. Betul atau tidak? Betul. Kami punya pahlawan nasional namanya Patimura. Dia kalau itu laki-laki pakai golok di depan begini. Golok. Jadi Bapak Ibu kalau punya golok yang Bapak Ibu pacarkan itu tidak bisa masuk orang sembarang. Kami di kampung kami, batu potong itu makanan setiap hari Bapak Ibu. Mau pegang golok begini mau potong? Mau potong? Enggak, sudah potong baru dia kasih keluar. Itu daerah kami di Pas. Daerah Maluku itu peradabannya keras Bapak Ibu. Sangat keras sekali. Bukan dia tunggu dulu baru potong Pak. Sudah putus baru datang. Seperti itu. Nah ini saya bangga pada brother ini. Bapak Gatot. Seperti ini. Punya sebuah ide kan. Makanya dibuat di Bogor di mana saya datang. Walaupun nanti saya nggak buat apa-apa, tapi saya memberikan support dukungan. Saya merasa bagian dari beliau. Karena apa? Pertanyaannya karena apa? Karena saya ingat leluhur saya merebut bangsa ini dengan itu Pak. Segitu sedihnya bangsa ini. Kalau anak muda ini tahu, dia pasti datang dengan kita ngomong. Kita ini kan peletak sejarah. Saya tidak tahu. Dekade 3 ini selesai, ada tak anak kita melestarikan budaya kita ini atau tidak? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi saya percaya dari era dari tahun ke tahun pasti ada yang melestarikan demokrasi. Tugas kita adalah budaya. Makanya tadi beliau bawa film budaya dikaitkan dengan 4 konsensus dasar
Bineka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, GBHN, Bineka Tunggal Ika dan NKRI. Itu kami ini sekolah di lembaga belajarnya itu. Makanya kami padukan, kami satukan. Supaya apa? Tidak pupus, tidak hancur, tidak hilang peradaban kita itu. Peradaban kita mempertahankan itu. Bapak-bapak ini punya ide pemikiran cemerlang. Tapi cara mengeksekusinya, mungkin ada yang pikir golong datang nonton-nonton. Padahal nggak tahu. Oh ini sebenarnya meletak dasar perjuangan bangsa kita itu di situ. Sudah dibuat buku Pak ya. Harus ditulis lagi tajam. Kalau belum perlu saya menulisnya. Sehingga apa? Supaya kita tahu bahwa perjuangan kita dari kita itu menggunakan busur, anak panah, bambu, dan gol dan tanah untuk merebut kekuasaan. Begitu banyak harta kekayaan kita, nyawa jiwa raga kita hancur demi seperti malam hari ini kita duduk menikmati di tempat bersejarah ini. Saya juga berterima kasih. Saya juga anak bangsa kalau tidak tahu taman siswa, ya benar. Makanya kalau pemimpin bangsa ini harus datang ke taman siswa dulu. Dia tahu peradaban. Sains itu ada di mana? Mulai awalnya dari sini Bapak Ibu. Kebetulan saya sekolah dokter sekarang, saya belajar itu dan saya tahu. Saya mau ke kantor, siapa pendiri? Jadi di tempat ini berawal. Kita bersyukur dikasih tempat yang enak, yang megah. Tapi mungkin karena peminat kita sedikit, mungkin kita tidak terlibat uang, jadi mungkin mereka tidak datang. Siap, itu kemerdekaan, hormat gerak, siap gerak. Mohon maaf, saya tidak nambah loh. Tapi saya mau berbagi. Kemudian saya sebagai anak bangsa dan pejuang, saya sangat merasakan apa susah Bapak Ibu. Bapak Ibu hidupnya enak. Saya pernah tidur di pendengan gunung, di lembah, di sungai, di laut, di gunung yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Saya makan di pesawat 1 minggu baru saya makan, tapi masih hidup Bapak Ibu. Karena saya tahu saya pejuang. Kalau pejuang berarti tidak akan mengumpulkan harta. Yang dikumpulkan adalah kebaikan-kebaikan, cinta kasih, menjaga supaya rakyatnya tidak boleh mati. Itu namanya pejuang. Sehingga acara 1 bulan lalu kami datang di sini menyampaikan kegiatan di Universitas Teknik. Setelah itu kami datang tinjau ini dan alhamdulillah dengan rahmat Tuhan kita kumpul 2-3 orang itu berarti sudah sah apa yang kita cetuskan untuk kita jalankan. Bangsa dan negara ini perlu seperti orang Bapak. Dari beliau Pak Cianjur ya, Ciamis, Jauh dari Ciamis, dari Serang, Madui, tuh, dan kecil Pak, atas Pak, temannya Pak Hercules tuh, si apa namanya? Ya, tuh, temannya, beliau ada di sini. Kami bangga bahwa bapak-bapak Ibu menjaga pada sekalian bangsa ini baik. Orang tahu Indonesia itu karena budaya, tidak ada perbarang lain. Karena budaya. Kalau kita tidak lestarikan tidak akan benar. Bapak Ibu saya minta jangan lelah untuk mencintai karya Bapak Ibu. Karya golok, mau golok kau usah malu. Ya rakyat makan enak, tidur enak, karena bawa golok. Tuh. Saya ini terbawa asli. Senjata itu punya raja, tidak punya aku. Makanya selama saya mau tidak pernah saya terima orang. Saya dipulangkan. Saya punya golok. Beliau sudah kasih golok juga sama saya Pak. Walaupun goloknya saya sembunyi, satu orang ambil Pak. Saya taruh di mobil saya bawa tiap hari. Ada yang masuk-masuk tak terwanya Pak. Beliau. Udah kasih gatot. Kalau datang ke rumah saya dia malah udah kasih Pak. Saya dan juga Bapak Ibu jangan sampai budaya ini hilang. Bapak Ibu ya, lestarikan terus
Bapaklah penyambung bangsa ini. Cerita budaya bapaklah sebagai satu-satunya pendokrak. Kalau saya tahu barang ini jelek, nggak mungkin saya datang. Saya bawa istri, saya bawa keluarga besar, saya datang. Saya tidak mungkin saya datang dengan hal yang salah. Saya tahu ini karena nama Tuhan, diberikan jalan oleh Tuhan untuk saya ada di sini. Dan Bapak Ibu adalah pelaku sejarah di bangsa ini. Pelaku. Orang ngomong kadang-kadang dia nggak bisa begini. Dia tidak pernah memberi waktu untuk bangsanya, hanya korupsi untuk dirinya. Tapi Bapak Ibu sudah berbuat luar biasa. Sudah melebihi panggilan tugas sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Apalagi mengimplementasikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti gotong royong, kerjasama. Itu cara mengimplementasikannya itu. Bersilaturahmi itu cara mengimplementasikannya. Nanti ini tidak boleh. Saya sekali lagi ucap terima kasih banyak buat Bang Gatot. Dalam hal ini juga Pak Boy. Ya, Pak Boy ini. Pak Boy ini mentor saya, Pak. Tangan untuk Pak Boy dulu. Pak Boy ini mentor saya di Lemhanas. Pak, saya begini, Pak. Gagal begini, saya gagal, Pak. Tidak pernah menangis. Tapi beliau ngomong, masih saya menangis. Itu beliau. Pada malam hari. Jadi beliau hari ini saya takut, Pak. Takut saya menangis. Kemudian saya punya teman baru lagi, Pak Dekan. Pak Dekan, makasih ya Pak Dekan. Pak Dekan juga saya baca Bapak punya buku, belum habis, Pak. Bukunya terbaik sekali, Pak. Buku Taman Siswa, Pak. Itu kebanggaan, Pak. Yang tidak pernah habis di dunia adalah buku sains dan budaya. Tidak nilai. Beliau kasih buku sama saya. Saya punya rumah Bapak Ibu, rumahnya kosong, tidak isi apa-apa, hanya buku. Saya bodoh-bodoh begini cuma ngumpulin buku, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa mari kita tetap mensukseskan acara ini sampai selesai. Jangan sampai kita merasa jenuh, merasa tidak senang, jangan. Mari kita mendukung. Siapa tahu suatu saat kita berbuat apa-apa, orang lain juga mendukung. Karena apa? Sifat gotong royong dan kerjasama inilah ada terimplementasinya di dalam 4 konsensus dasar. Ini apa Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu harus implementasikan itu. Orang hanya bekerja siang malam cari uang, nggak tahu barang ini. Nggak tahu tentang budaya, nggak tahu tentang adat, nggak tahu tentang goro. Padahal dia nggak tahu. Senjata itu baru dibuat sekarang. Dulu itu pakai golok, betul? Betul. Pakai senjata itu bila-bila merebut. Penjajah punya senjata baru pakai nembak. Senjatanya gerel. Dia senjata gerel. Senjata itu bukan senjata otomatis satu persatu. Kita punya budaya golok. Makanya saya tergabung di berbagai macam organisasi, termasuk siapa dan golok. HMI, Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia, Kipra, Laskar Prabowo 08, semua kami yang mendirikan. Kami di berbagai macam olahraga lainnya semua kami ada. Tapi kami anggap golok ini adalah pelestarian budaya bangsa yang tidak boleh hilang. Bapak Ibu jaga kesehatan, budaya kami ini dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dan tetap lestarikan. Jangan malu bawa golok. Golok ini adalah lambang kekuatan, lambang kebenaran, lambang keteguhan, lambang keberanian, lambang persatuan, lambang kesatuan, dan yang paling pokok adalah lambang kebersamaan dan gotong royong. Sehingga Pak Gatot, kita semua mendoakan umur panjang, sehat walafiat terus, dan mengembangkan terus. Saya tahu beliau kerja keras untuk acara ini. Terima kasih, termasuk direktur saya, Pak Karabun Malang,
Desa Ganteng ini dan tim ya, beliau Lemanas rekan yang ada sini 218, 219 semua bekerja keras mau membangun untuk menghadirkan ini. Jangan sampai kita merasa letih, lelah. Saya mau Bapak Ibu bekerja keras secara ini belum pernah merasa letih dan lelah untuk melayani orang. Kemarin kami bawa mobil sendiri di Jakarta sampai sini Pak. Kami kuliah sampai malam jam 7 malam. Habis kami bawa sampai jam 4 pagi sini Pak. Kami tidak merasa lelah. Karena kami mencintai Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu mencintai. Kami berharap dengan kebersamaan kita, bersama dengan Angkatan Pengembangan di tetangga dengan Pak Prabowo. Kami tinggal di sana bukan karena kami mau cari rumah dekat itu, bukan. Kami pernah jadi anak dua langsung dan kami mengangkat beliau jadi presiden. Taruh di situ. Taruh di situ. Waktu Jakarta mampir, kami kita ekonomi dan kami mendukung kehadiran Bapak Ibu dan kami adalah bagian daripada karya-karya Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu kami doakan keberhasilan walafiat, tetap mengembangkan karya-karya daripada golok ini. Karya pesona perang kapal pedang, ya, alat golok ini luar biasa. Kami tidak mau tinggalkan kesempatan ini, termasuk bendahara kami Ibu Victoria dan Ketua Coconut Foundation dari Bali, Ibu Isma. Terima kasih ya, tinggalkan suami, istri, keluarga, semua yang ada di Bali datang acara ini Bapak Ibu. Jadi tidak sedikit loh dari Bali datang, kami dari Jakarta datang. Berarti memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan acara ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Acara ini ada di sini bermanfaat bagi khususnya Indonesia, tapi mewakili khusus masyarakat yang ada di Yogyakarta. Kenapa kami pilih Yogyakarta? Pertanyaannya begitu. Karena dari Yogyakarta lahirlah Pemimpin, lahirlah Indonesia. Semoga pedang dan golok ini akan go internasional. Dan menjadi kebanggaan bangsa kita semuanya. Orang mungkin tertawa kita bawa golok, bawa golok, tidak apa-apa. Kita semua berusaha mengembangkan karya kita untuk Indonesia. Mereka di bagian mereka, kita bagian golok, tidak apa-apa. Saya juga besarnya di tinju, saya besarnya juga di bela diri, karate, pencaksilat, ya, apa namanya, seluruh bela diri kami ada. Dan kami juga cinta golok. Kami dari bagian ini. Ini yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Atas waktu yang tepat, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi saya berharap tetap konsisten pada 4 proses dasar, Pancasila, Undang-Undang 45, GBHN, NKRI itu harus mutlak dan mati. Sehingga perfilman yang dilahirkan oleh beliau, yang dirancangkan, dan budaya ini dan golok ini akan tinggal sepanjang masa. Orang tahu Indonesia itu karena budaya Bapak, karena peperangan menggunakan golok dan golok ada di kita. Demikian dari saya, perhatian baiknya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu saya doakan sehat walafiat semuanya, umur panjang, diberkati selalu dan selalu mendapat keberkahan dari Allah. Dan melanjutkan acara ini sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Wido mengatakan kepada saya, saya perang 3 kali. Pak Bro lagi perangnya 12 kali gak mati-mati. Ini Jenderal Asani ini. Memang perang 3 kali. Pak Bro lagi 12 kali perang gak mati-mati. Artinya prinsip Pak. Tidak ada yang saya simpan. Tidak ada yang saya kumpulin di dunia ini. Tidak ada punya uang di bank, tidak ada. Oh iya, itu. Ya, terima kasih. Jadi meningkat perjuangan ini juga kadernya
Pemirsa Produk ini sudah membangun struktur Luar biasa. Jadi akan membantu kita mencari uang melalui media, melalui film. Sehingga apa kita nanti